السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة رحمنا ورحمكم الله تعالى، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan memulai pembacaan kita terhadap Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Fiqh Muyassar adalah kitab yang ditulis oleh beberapa ulama, namun perlu diingatkan di awal ini, ulama-ulama yang terkumpul dalam penulisan kitab ini, mereka bermadhab Hambaliyah, madhab Hambali. Ini penting untuk kita ingatkan agar ke depannya di saat kita menemukan isi kitab ini berbeda dengan madhab kita selama ini. Mungkin selama ini kita besar dengan madhab Syafi'iyah. Madhab apa? Madhab Syafi'iyah. Maka harap dimaklumi, karena memang penulis kitab ini bermadhab Hambali. Kalangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu banyak madhabnya, di antara madhab tersebut yang tetap eksis sampai hari ini itu ada sekitar 6 madhab. Yang pertama madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki. Madhab Hanafi ini banyak di Eropa seperti Turki, demikian juga sampai ke Cina, sampai ke India. Ini basis-basis madhab Hanafi. Kemudian Maliki ini banyaknya di Afrika Utara, Maroko, demikian juga Aljazair dan negara-negara sekitarnya di Afrika Utara. Madhab Syafi'i ini banyak di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, demikian juga Mesir. Ini banyak bermadhab Syafi'i. Kemudian bermadhab Hambali. Ini banyaknya di Saudi Arabia sebagai pusat madhab Hambali. Kemudian ada namanya madhab Zahiri. Secara pribadi anak tidak tahu di mana ini pusat madhab Zahiri. Demikian juga ada madhab Ahlul Hadis. Madhab Ahlul Hadis. Anak juga tidak tahu di mana pusat penyebarannya. Namun sampai hari ini madhab ini masih eksis. Masih ada yang menganutnya ataupun mengikutinya. InsyaAllah kita masuk bab al-taharah. Bab taharah. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa itu definisi dari taharah.
At-taharah wa hiya fil lughati an-nadhafatu. Taharah dari sisi bahasa itu disebut an-nadhafah, kebersihan. Min al-aqdar, dari kotoran-kotoran. Dari apa? Dari kotoran-kotoran. Itu secara bahasa. Wa fil istilah, dari segi istilah, ya, menurut istilah adalah raf'ul hadathi wa zawalil khabathi, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu disebut dengan ya taharah. Apa itu al-hadas? Apa itu irtifa'ul hadas? Irtifa'ul hadas izalatul wasfil mani' min as-salati bi isti'malil ma'i fi jami'il badani in kana al-hadatsu akbara. Jadi hadas di saat kita di malam hari ini, kepada ya adik-adik kami ini, di malam hari umpamanya kita apa? Mimpi apa? Mimpi basah. Maka di saat itu kita tidak boleh sholat. Di saat kita bangun kita tidak boleh sholat. Karena apa? Karena kita memiliki hadas besar namanya. Hadas besar. Bagaimana cara mengangkat hadas besar ini? Cara mengangkatnya adalah bisti'malil ma'i fi jami'il badan. Menggunakan air di seluruh tubuh. Maksudnya mandi. Ya. Itu hadas besar. Kemudian kita di waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh, kita buang angin atau buang air kecil atau buang air besar. Pada saat ini kita sedang apa? Hadas asghar. Ini disebut dengan apa? Hadas kecil. Maka ini cukup dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan berwudu. Ya, berwudu. Nanti disebutkan bagaimana cara mandi, bagaimana cara berwudu. Kalau tidak ada air, dan begitu juga tidak sanggup untuk menggunakan air, tidak ada air, dan begitu juga tidak sanggup untuk menggunakan air, maka kita boleh apa? Tayammum. Ya, nanti juga akan disebutkan bagaimana cara tayammum. Ya, inilah disebut dengan apa? Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Jadi hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar diangkat dengan apa? Dengan mandi. Ya, mandi. Mandi itu bahasa mudahnya adalah mengalirkan seluruh air ke tubuh. Ya. Namun jangan lupa untuk berniat. Jangan lupa untuk apa? Untuk berniat. Sebelum kita mandi, kita berniat. Mandi ini mandi apa? Mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Ya. Kalau kita tak berniat, tak sah mandinya. Ya, lupa kita berniat. Kemudian kita teringat, aku belum berniat tadi. Ulangi mandinya. Ya, ulangi mandinya dan ulangi juga niatnya. Karena niat ini adalah rukun mandi. Kalau kita lupa berniat, maka ulangi mandinya. Ya. Thayyib. Karena kita sering mandi. Setelah kerja kita mandi, setelah main bola kita mandi, setelah ya bangun tidur kita mungkin juga mandi. Namun ini mandi biasa namanya, mandi biasa. Namun kalau kita berwudu kan jarang. Kita berwudu pas mau sholat saja, ya. Namun kalau mandi kita sering, maka harus ada diingatkan, ya, diingatkan ada niatnya. Thayyib, untuk membandikan dengan mandi biasa, untuk membedakan mana mandi wajib dan mana mandi biasa. Harus ada niatnya. Thayyib. Paham di situ? Ya, ini kita sekedar murajaah saja. Ya. Kemudian wal muradu bi zawalil khabathi ay zawalu an-najasati min al-badani wath-thawbi wal makani. Yaitu zawal, menghilangkan najis dari badan, dari pakaian dan dari tempat salat. Ini disebut dengan ya zawalul khabath. Baik. Jadi ini syarat pertama dari salat. Ya, karena taharah ini adalah syarat pertama dari salat. Dan salat adalah ibadah pertama
dari rukun Islam. Sehingga para ulama di saat mereka menulis kitab-kitab fikih itu mereka mulai dari kitab At-Taharah. Kenapa At-Taharah? Karena taharah adalah syarat salat, dan salat adalah ibadah pertama ya setelah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu pembahasan kitabnya lain. Kitab apa? Kitab Tauhid. Namanya kitab Tauhid. Dan alhamdulillah di malam Sabtu ini ada kitab yang dibacakan dan disampaikan berhubungan dengan kitab At-Tauhid yang membahas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kitab apa? Ushulus Thalatha, yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman hafizahallahul maula wa ra'ah. Ya, jadi pembahasannya lain. Sehingga nanti setelah selesai pembahasan salat, para ulama biasanya masuk apa? Zakat. Kemudian apa? Puasa. Kemudian apa? Haji. Kemudian seterusnya. Ya, insyaallah kalau umur panjang ya kita akan ya perlahan-lahan membacakan masalah kitab fikih ini. Ya. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, ana mau bertanya, berapa syarat salat? Berapa deh? Berapa syarat salat? Sudah pernah salat? Sudah, alhamdulillah. Namun syaratnya berapa? Apa saja syaratnya? Yang mana Raihan namanya? Mana Raihan? Ada Raihan? Siapa yang ada? Siapa namanya? Siapa? Reza. Apa saja syarat salat? Sudah berapa tahun umurnya? 14. Ya, sebentar lagi akan ihtilam. Ya. Berapa syarat salat? Yang abangan, siapa namanya? Imran. Berapa syarat salat? Atau apa saja syarat salat? Dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian niat. Kemudian ya, bisa tambahi Aba Albani. Masuk waktu sholat, dukhul waktu. Kemudian membersihkan najis dari ya tubuh, pakaian dan tempat sholat. Muslim. Kemudian berakal. Ya, itu syarat. Nanti akan dibahas satu persatu. Ini hanya sebagai pertanyaan saja. Masih ingat atau tidak dengan pelajaran fikihnya? Pernah belajar fikih sebelumnya? Reza, pernah belajar fikih? Belum? Di sekolah nggak belajar fikih? Sekolah di mana? SMP. Masya Allah. Ya, jadi sekolah-sekolah SMP seperti ini ya butuh waktu lebih untuk belajar agama Islam. Karena di sana pelajaran agama Islamnya cuma 2 jam 1 pekan. Kita yang tamatan SMP dan tamatan SMA, tolong perhatikan masalah ini. Karena di sana, di saat kita SMP ataupun SMA, pelajaran agamanya cuma 2. Padahal yang kita bawa meninggal adalah agama, bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan kimia, bukan fisika, bukan IPA, bukan IPS, bukan PPKN, bukan yang lainnya. Yang kita bawa adalah agama. Namun kira-kira kenapa pelajaran agama itu sangat sedikit di saat kita sekolah, baik SMP ataupun SMA? Kenapa sedikit? Kita serahkan jawabannya kepada orang-orang yang membuat kurikulumnya. Mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat. Kenapa mereka demikian tega? Ya, membiarkan anak-anak kaum muslimin ya mencicipi sedikit dari pelajaran agamanya. Itu nanti akan mereka pertanggungjawabkan. Ya, mereka akan pertanggungjawabkan. Namun kewajiban kita adalah terus belajar. Terlebih lagi kita yang sekolah di SMP ataupun SMA, banyak perkara-perkara agama yang tidak kita ketahui. Ya, banyak perkara-perkara agama yang tidak kita ketahui di saat kita masih sekolah dahulu.
Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana cara kita mengangkat hadas, yaitu dengan apa? Dengan air. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bih, yuzalu bihi an-najas wa yarfa'u bihi al-hadath wa huwa al-ma'. Jadi yang bisa mengangkat, perhatikan, yang bisa mengangkat hadas, apa tadi hadas? Udah lupa hadas. Apa hadas, Pak? Apa itu hadas? Bukan hadis, namun hadas. Kotoran. Kotoran itu tadi khabas. Ya, kotoran, kencing, ya, ataupun yang lainnya itu disebut khabas. Najis kalau kita bilang, najis. Namun ini hadas. Apa itu hadas? Ya paham kita, hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau bahasa Indonesia ini apa ini? Kalau hadas ada bahasa Indonesia. Kalau kotoran itu najis, khabas. Kalau di sini diistilahkan dengan khabas. Kalau hadas itu apa? Tapi paham hadas ya? Hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar wajib mandi, kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Ya. Membersihkan diri kita dari hadas besar dan hadas kecil dan najis itu apa? Dengan menggunakan air. Sekarang permasalahannya adalah air seperti apa yang boleh digunakan untuk mandi wajib, digunakan juga untuk tayammum. Ya. Di sini disebutkan adalah ya, wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'ut tahur. Air yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri kita dari hadas adalah air yang tahur. Apa itu tahur? Wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci lagi mensucikan. Wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi. Dan air seperti ini adalah air yang tetap di atas penciptaannya. Ya, ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Ya, sifatnya masih air. Nah, tahu air ya? Enggak perlu lagi kita jelaskan air. Ini air. Apa itu air? Kalau secara kimia disebut apa? Perpaduan antara helium dan oksigen ya. H2O. Air itu H2O kan? Ada yang masih SMA masih? Hah? Apa? H2O udara. Iya guru. Masih ingat lagi pelajaran kimia waktu SMA? Itulah ilmu kita dulu. Iya. Habis waktu kita untuk belajar kimia, fisika, tidak tahu kita. Untuk apa? Tidak tahu. Kita belajar sinus, kosinus, tangen, kotangen, namun nggak ada manfaatnya, kecil manfaatnya. Ya, bacaan Quran kita marbulut, bacaan Quran marbulut, bahkan tak pandai membaca Al-Quran, sibuk membahas tangen, kotangen, tak tahu cara sholat, sibuk membahas sinus, kosinus. Ya, tak tahu bagaimana cara berwudu, cara mandi yang benar, sibuk membahas apa? Itu tadi. H2O, O2, iya. Allah musta'an. Inilah ya salah satu sebab kenapa kita harus meluangkan waktu bagi keluarga kita untuk belajar agama. Karena di sekolah mereka kurang mendapatkan pelajaran agama. Ya, ini bagi anak-anaknya ataupun bagi kita yang sekolah di mana SMP dan SMA. Taib. Sawaun kana nazilan minas sama. Air tersebut sama saja dia. Apakah yang turun dari langit? Contohnya tadi ada hujan. Itu disebut air. Air apa namanya? Air hujan. Ada juga air apa? Air es. Ada lagi disebut air apa? Air salju. Ya, disebut juga
air. Boleh kita mandi dengan itu, boleh. Sah kita mandi dengan itu. Atau aujariyan fil ard, atau air tersebut mengalir di bumi. Contohnya air sungai, air sumur, air laut. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal, "Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a litahhirakum bih." Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kalian itu air dari langit. Agar apa? Agar kalian bersuci dengan air tersebut. Ini dalilnya bahwa air yang turun dari langit, air hujan, itu adalah suci lagi mensucikan. Dan begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat ke-48, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami menurunkan dari langit air yang tahur. Apa itu tahur? Suci dia, suci dan mensucikan. Dan begitu juga hadis dari Rasulullah SAW, "Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad." Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Dengan air, dengan salju, dan begitu juga dengan barat. Barat ini apa? Barat ini kalau teringat dahulu waktu anak di Pekanbaru, barat itu di Arab itu ada namanya barat, hujan es. Pernah dengar hujan es? Ya, hujan es itu disebut barat. Kalau kita di sini diterjemahkan biasanya embun. Ya. Dan begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Di saat Rasulullah SAW ditanya tentang tentang hewan laut. Hewan laut. Rasulullah SAW mengatakan airnya suci lagi mensucikan dan bangkainya halal. Jadi kalau kita beli ikan dalam keadaan mati boleh, tak perlu kita sembelih. Ini hewan ini. Kalau hewan itu harus disembelih. Tidak. Berbeda dengan hewan darat. Contohnya ayam. Ayam, dia kalau mati tak sempat disembelih, nggak boleh dimakan. Ya, kambing tak sempat disembelih, tak boleh dimakan. Kemudian apalagi rusa, kerbau, lembu, kijang, bebek, angsa, itu wajib untuk disembelih. Berbeda dengan ikan, sebesar apapun dia ikan paus, nggak perlu disembelih. Dan begitu juga ikan hiu nggak perlu disembelih, makan saja. Boleh, namun dimasak dulu ya. Tayyib. Wala tahsulu at-taharatu bima'in ghairil ma'. Maka di saat kita mau taharah wajib dengan air, tak boleh dengan yang selainnya. Seperti apa? Seperti cuka. Tahu cuka? Tuak tahu tuak? Tuak tahu? Nira manis tahu? Nira manis? Air tebu tahu? Air tebu. Ini supaya keren mandinya, mandi wajibnya, belilah es tebu 1 ember mandi. Ya, niat di hati ini mau mandi wajib. Enggak sah mandinya, enggak sah. Karena itu enggak air. Atau enggak mantap mandi pakai air biasa. Sekali-sekali mandi pakai air apa? Air marjan. Kan lebih mantap dia marjan. Pergi ke minimarket, beli marjan 1 lusin. Keluarkan ke ember. Ya, baru mandi. Kurang mantap lagi. Sekali-sekali mandi madu kita. Ada pula toke madu kan? Bang, boleh dulu madu 1 jerigen 35 liter. Cukuplah untuk mandi itu kan? Mandi. Ini tadi mandi, ya. Atau sekali-sekali mandi susu. Ya, ada pula kawan kita yang kerjaannya jual susu. Boleh dulu bang 10 liter. Ini tak sah mandi ya. Dia begitu juga berwuduk tak sah. Sekali-sekali kita wuduk pakai air apa Pak? Urwah. Ya. Kita seringnya pakai air ini kan. Namun sekali-sekali kita pakai air apa? Air lemon umpamanya. Maka wuduknya tak sah. Ya. Tak sah wuduknya dengan itu. Karena apa? Karena dia suci, boleh dia diminum boleh. Namun dia tak mensucikan. Tidak mensucikan. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Kenapa pula tak boleh? Kenapa tak boleh pakai air apa tadi? Air tebu atau nira manis?
atau air kelapa muda. Ini dia, air kelapa muda. Sekali-sekali wuduk pakai air kelapa muda. Kenapa tak sah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Fa illam tajidu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Kalau kalian tak mendapatkan air, kalau kalian tak dapat air, maka apa? Tayammum. Kalau boleh berwuduk dengan air kelapa, ya dengan air kelapa disebutkan oleh Allah SWT. Namun Allah SWT mengatakan kalau tak dapat air maka tayammum, tanah. Ya. Jadi ini dalilnya bahwa di saat seseorang tidak mendapatkan air maka dia tayammum. Dan air yang boleh digunakan untuk mandi dan berwudu hanya air seperti yang kita sebutkan tadi. Imma dia air hujan, air laut, air apa lagi? Air sungai, air sumur, sumur bor. Yang penting namanya air. Kita tanya orang, ini air atau tidak? Air. Kita tanya, ini air atau tidak? Enggak, itu es tebu gitu. Itu enggak boleh. Ini air atau tidak? Enggak, ini air kelapa muda. Enggak boleh kita berwudu dengan air kelapa muda walaupun ada airnya. Ya, tak boleh. Ya, di sini kata ulama di sini supaya lebih mantap, ya musim-musim dingin wal benzin. Sekali-sekali kita mandinya Pak dengan bensin. Itu ada Pertamina. Bang beli dulu bensin ya 1 jerigen. Untuk apa ini Bang? Malam-malam beli bensin. Ini mau mandi dulu. Tak sah. Tinggal kasih korek api aja kan. Iya. Dan begitu juga wal asir. Asir itu perasan kurma. Ya, kurma itu diperas, tak boleh. Tak boleh kita mandi atau berwudu dengan air perasan kurma, ataupun kalau sini enggak ada perasan kurma, yang ada perasan apa? Perasan tebu. Namanya air es tebu. Ya. Tak boleh. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya al-ma'u idza khalatathu najasatun. Nah ini. Ya. Ada air kita air 1 ember. Ya. Kita kan biasanya kencingnya apa? Berdiri ya kan? Yang jujur aja lah. Laki-laki kencingnya biasanya berdiri. Di samping kita itu ada air. Ngantuk-ngantuk masuk. Cemana ini airnya? Hah? Pernah enggak? Pernah lah. Itu jujur aja kan. Anak laki-laki biasa itu. Ada ember udah dibuat mamaknya nih. Ini nanti besok untuk apa? Untuk nyuci piring atau mandi. Ya, malam-malam ngantuk-ngantuk kan. Masuk. Kalau dibuang takut kau nak marah. Hah? Kalau dibiarkan macam mana? Itu yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu awsafihi thalathati rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu fahuwa najasun bil ijma'. Ini, perhatikan. Umpamanya ada air. Kita tadi mau apa? Buang air kecil. Airnya sedikit, umpamanya segini, digayung. Masuk ke situ, masuk. Pada agak terbangun, nampak kenapa berubah warnanya? Warnanya agak apa? Agak kuning. Ini najis dia. Nah, najis karena apa? Karena sudah berubah warnanya. Nanti warnanya saja berubah, rasanya enggak. Atau baunya, cium dulu. Berubah. Ya. Maka ini tak boleh lagi digunakan untuk apa? Untuk berwudu. Jangan pula berwudu pakai ini lagi. Apalagi mandi tak boleh. Iya, bau ompol nanti. Apalagi istinja juga tak boleh. Ini sudah najis. Kita tak boleh membersihkan najis dengan najis. Sayang pula ini. Inilah digunakan untuk cebok dulu. Anda boleh. Air yang sudah najis tak boleh digunakan untuk apa? Untuk menyuci apa? Istinja. Tahu istinja ya? Cebok. Tahu cebok? Kalau enggak tahu lagi Ustaz bilangnya apa itu? Fahuwa najasun bil ijma'. Kalau dia berubah bau, berubah rasanya, berubah warnanya maka dia najis. Air yang tadi suci ini kan suci. Ini suci kan? Kemudian masuk air kencing, berubah warnanya, ini najis. Atau kita banyak tadi malam minum, warnanya enggak berubah karena putih juga. Kita cium, bau, najis. Ya. Atau kita cium enggak bau, namun rasanya agak asin dikit. Nah ini udah najis. Ya.
la yajuz istimaluh, maka tak boleh lagi digunakan. Tak bisa digunakan untuk apa? Untuk berwuduk tak boleh, untuk mandi tak boleh, untuk membersihkan najis juga tak boleh. Apa yang boleh dibuang? Ya, dibuang. Walaupun nanti di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan air yang sedikit ini tadi kita masukkan ke bak yang besar. Sayang kan dibuang, masukkan ke bak yang besar. Isinya 200 liter. Hilanglah baunya kan? Ini tadi ada, ini kencing kita tadi. Kita masukkan ke bak. Kira-kira ada enggak baunya? Tidak ada, hilang. Ada rasanya? Tak ada. Berubah warnanya? Tidak. Karena apa? Karena dia sedikit. Ya, masukkan. Thayyib. Atau sudah adzan ya? Sudah adzan. Sudah adzan, Pak? Atau telinga yang mendengar suara adzan? Ada ya? Berarti bukan anak aja. Thayyib, insyaallah ba'da Isya kita lanjutkan. Allahu a'lam. Yang pertama adalah kalau airnya ya berubah bau, rasa dan warnanya, maka ijma' para ulama menyatakan ini najis. Baik airnya sedikit atau banyak. Ya, baik airnya sedikit atau banyak. Satu aqua gelas atau satu drum air sama hukumnya. Ya, umpamanya kita rame-rame 100 orang nampung kencing masing-masing. Kemudian kita masukkan ke air satu drum, masukkan. Airnya 2 drum. Satu drum air kencing kita, satu drum air bersih tadi. Berubah bau, rasa dan warnanya, maka menjadi najis. Ya, ini ijma' para ulama, sepakat para ulama. Amma in khalatathu an-najasatu wa lam taghayyar ahadu awsafih. Perhatikan. Kalau air tadi bercampur dengan najis. Air bercampur dengan najis. Namun tak berubah 3 sifatnya. Apa sifatnya? Warna, bau dan rasanya. Tak berubah. Umpamanya masuk ke sini cuma 1 tetes kencing kita, 1 tetes. Biasanya tak berubah bau, warna dan rasanya. Iya. Maka kata beliau di sini, fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsul taharatu bih. Ya. Apabila airnya banyak, apa itu air banyak? Nanti disebutkan bagaimana air yang banyak. Kalau airnya banyak, maka dia tidak najis. Contohnya tadi air 1 drum, ada 200 liter. Masuk kencing kita sebanyak ini. Masukkan. Enggak berubah bau, warna dan rasanya. Maka dia tetap suci. Air 1 drum 200 liter kita masukkan kencing seperti ini. Tuh. Ini hukum fikih yang dicoba di rumah. Ya, kata Ustaz tadi taklim bolehnya masukkan kencing ke drum, janganlah begitu. Kenapa kau nak? Udah sesatnya kau itu, Pak. Udah usah lagi ikut kajian kau. Ini jangan dicoba di rumah. Don't try it home. At home ya. Jangan coba di rumah. Ada bak kita, biasanya kan di kamar mandi ada bak, banyak airnya. Iseng lah. Tadi kata Ustaz bolehnya nampung air kencing masukkan ke bak. Jangan, bukan seperti itu. Ya, jangan salah paham. Ini masalah hukum. Masalah hukum. Jangan dicoba di rumah. Ini masalah hukum. Kita masukkan air ke sana, air kencing tadi ke sana. Masuk dia. Ya, lalu kita perhatikan. Kata Ustaz tadi kalau berubah warnanya jadi najis. Kita tengok enggak berubah warnanya. Ya kan? Baunya enggak bau juga. Rasanya enggak. Berarti apa? Suci. Ya. Berbeda kalau kita masukkan 1 drum juga. Ya, ada bak kita
kita masukkan air kencing 1 drum, maka jadi apa? Najis dia, berubah warna, bau dan rasanya. Intinya kalau berubah warna, bau dan rasanya najis. Kolam renang pun dia kolam renang, tahu kolam renang ya? Biasanya kolam renang itu kan baru renang kita, engenan kencing situ kan. Ini nggak boleh. Ya, tak boleh kita kencing di kolam renang. Siapa yang pernah kencing di kolam renang? Ya, maka tobatlah, tak boleh. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid alladhi la yajri thumma yaghtasilu min. Jangan kalian kencing di air yang tak mengalir, kemudian kalian mandi pula di sana. Ya. Kalau air sungai boleh kita kencing di sungai. Yang tak boleh itu di kolam renang, apalagi bak, ya kan? Sekali-sekali kayak di film-film itulah, mandi di bak, mandi di bak. Ada bak di rumah kan? Nyemplung, mandi. Ya. Amma in kana qalilan fajanjuz wala tahsulu taharatu bih. Ini dia. Ini kita sebutkan di awal tadi, ini madhab Hambali. Madhab Hambali berpandangan demikian. Kalau airnya sedikit, masuk setetes kencing, dia najis. Perhatikan, kita cerita tadi ada anak muda bangun tidur, ya, dia buang air kecil. Rupanya di sampingnya ada ember, diisi omak air tadi untuk apa? Besok untuk mandi atau untuk berwudu. Udah capek lah omaknya ini mengangkat dari berumur. Nah, ini besok untuk wudu ini atau untuk mandi. Kemudian datang si anak ini ngantuk dia masuk walau sedikit. Ini perkataan madhab Hambali. Walau sedikit masuk ke sana, ya, tak berubah bau dan rasanya, najis. Karena apa? Karena air 1 ember sedikit. Ya, maka ini kepada anak-anak kami, anak-anak muda yang kencing berdiri, perhatikan arah kencingnya. Jangan sampai masuk ke mana? Ke ember yang berisi air. Ya. Ya. Wa haddul ma'il katsiri ma balagha qullataini fa aktsara. Ya, berapa rupanya air yang banyak tadi? Ini berhubungan dengan najis atau tidaknya air apabila bercampur dengan najis. Perhatikan. Ya, kalau airnya banyak, kita sebut tadi airnya banyak. Bagaimana hukumnya, Reja? Airnya banyak. Ada 1 bak. Kemudian kita masukkan air kencing ke sana. Tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warnanya. Najis atau tidak? Hah? Najis. Yang betul. Najis. Tidak. Karena apa? Airnya banyak, perhatikan. Karena airnya banyak dan tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Paham? Paham dah? Paham. Bagaimana itu air yang banyak? Air yang banyak itu adalah air yang ma balagha qullatain. Ya, sampai 2 kulah. Pernah dengar 2 kulah? Enggak dengar. 2 kulah itu disebutkan di sini, ya, sekitar 320 liter air. Ya, 320 liter air. 1 kulah itu 1 kulah 160 liter. 1 kulah 160 liter air. Kalau 2 kulah berarti 320 liter air. Nanti kita ukur dulu bak di rumah kita. Bak di rumah kita. Kita ukur apakah ada 300 liter air. Karena ini masalahnya penting. Masalahnya penting. Kalau masuk najis ke sana, tak berubah bau,
warna dan rasanya, maka dia tak najis. Karena apa? Karena dia sudah banyak, 320 liter air. Namun kalau airnya sedikit, umpamanya 100 liter, masuk ke sana najis, walau tak berubah warna, bau dan rasanya, maka dia najis. Ini menurut pandangan madhab Hambali. Ya. Wa dalilu ala dzalika haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, sesungguhnya air itu tahur, bersih, tak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Namun hadis ini dijelaskan maksudnya apa air di sana. Karena disebut innal ma'a. Innal ma'a, ada alif lamnya. Air seperti apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilu al-khabatha. Kalau air sudah sampai 2 kula, maka dia tidak lagi menanggung najis. Maksudnya apa? Air yang 2 kula, berapa liter tadi 2 kula Reza? 320 liter. 320 liter masuk najis ke sana, tak berubah bau, warna dan rasanya, maka dia tidak najis. Kalau kurang dari situ, umpamanya 100 liter, masuk najis ke sana, walaupun tak berubah bau, warna dan rasanya, dia najis. Sesuai dengan pendapat ulama ini. Pendapat Hanabilah, demikian juga ulama Syafi'iyah. Allah taala alam bisawab. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya, insyaallah 1 bulan berikutnya. Jadi mungkin untuk menghabiskan ini butuh 10 tahun kita. Mudah-mudahan kita sabar. Ya, si Reja sudah udah berjenggot lebat kayak abinya, baru tamat ini ya. Ya. Allah musta'an ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas air bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Contohnya bercampur dengan daun, bercampur dengan sabun, bercampur dengan kayak air itu, air orang Teluk Panji, tahu air Teluk Panji? Warnanya kan merah. Kenapa bisa merah? Apakah dari langit hujannya ke sana merah? Ya, kalau di Teluk Panji, tahu Teluk Panji nak? Masya Allah, kurang jauh perjalanan orang ini. Teluk Panji itu, kalau kita ke sana, airnya merah airnya, enggak putih, merah. Ini bercampur dengan akar dan daun. Bagaimana hukumnya? Tunggu episode berikutnya. Insyaallah akan disebutkan bagaimana hukumnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, kita persilahkan. Wallahu a'lam. Lebih abdul. Ya. Masalah mana yang lebih abdul antara kencing berdiri dan duduk, itu jelas lebih abdul duduk. Ya, lebih abdul duduk karena ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya beberapa kali ya diriwayatkan kencing berdiri. Ya. Namun dua-duanya boleh. Kalau ditanya mana lebih abdul adalah kencing duduk atau jongkok. Ya. Allahu a'lam. Kecuali di tempat-tempat yang di mana kita tidak mungkin duduk kencing di sana. Tempatnya kotor atau basah, maka kita lebih abdul kencing berdiri. Ya, kotor nanti kotor pakaian kita, kotor tubuh kita. Lebih baik kita berdiri, lebih abdul kita berdiri. Namun kalau tempatnya bersih, ya kamar mandinya bersih, maka lebih abdul untuk kencing duduk. Allahu a'lam. Boleh. Timur sana, Bang. Timur sana. Sana barat. Toyib. Ini sebenarnya pertanyaan jawabannya nanti.
Namun karena ditanyakan sekarang, maka jawabannya adalah ya sebaiknya. Sebaiknya kalau kita kencing ataupun buang air besar di dalam ruangan kita tetap tidak menghadap matahari tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ya, umpamanya buang air kecil, contohkan. Sana kiblat. Ini kita di kamar mandi. Ya, maka sebaiknya kita arah sana ataupun di arah sana. Tak boleh kita arah sana, tak boleh juga kita arah sana, tak boleh. Yang boleh adalah arah sana, arah utara, arah selatan atau arah utara. Ya. Namun kalau di tanah lapang kita kunci. Tahu tanah lapang? Tidak ada bangunan di sana, maka kita kencingnya adalah arah sana. Tak boleh arah sana. Kalau kita kencingnya di mana? Di tanah lapang. Ya, tak boleh kita kencing mengarah kiblat atau membelakangi kiblat. Tak boleh. Demikian juga sebaiknya di dalam ruangan, di kamar mandi. Kita tetap mengarah utara atau mengarah selatan, tak boleh mengarah kiblat, tak boleh juga membelakangi kiblat. Ya, itu jawabannya. Hukum asalnya tak boleh kita ya mengarah kiblat ataupun membelakangi kiblat dalam qada hajat. Demikian juga dalam meludah. Tahu meludah ya? Meludah tak boleh kita arah kiblat. Terlebih lagi dalam salat, tak boleh kita meludah ke arah kiblat di dalam salat. Ya. Demikian juga di luar salat, tak boleh kita menghadap kiblat, tak boleh kita berludah ke arah kiblat. Tak boleh meludah ke arah kiblat, tak boleh kencing ke arah kiblat, tak boleh buang air besar ke arah kiblat. Ya. Paham, Bang? Jadi kalau buang air kecil, dimanapun abang buang air kecil sebaiknya arah utara atau arah selatan, tak boleh arah timur atau arah barat. Allahu a'lam. Apa guru? Iya. Ya, tapi kita mandi di situ. Kalau suci tidak suci, lain permasalahannya. Yang jadi masalah dia sudah terkotori. Sudah ada sana kuman-kuman, sudah ada bakteri-bakteri, sudah ada penyakit-penyakit. Iya, dia permasalahan najis. Dia tak najis memang, tak najis. Kalau 1 orang, kalau 1000 orang gimana? Husnudona adalah abang tadi belum kencing itu. Aku yang kencing, iya kan? Akhirnya semuanya husnudon, semuanya kencing di kolam. 1000 orang 1000 liter. Isi kolamnya cuma 3000 liter. Begitu kita angkat dari sana bagatalan barang. Kenapa? Karena semua udah buang air kecil. Wallahu a'lam. Dia tidak najis. Tidak najis dia, namun apa? Namun dia kotor. Ya, Allahu a'lam. Tidak ada lagi? Taib, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang pembahasan tadi. Bagaimana kalau air bercampur dengan yang suci sehingga merubah warnanya. Contohnya air apa? Air orang Teluk Panji, warnanya merah, atau Sungai Daun, atau air orang mana, air kubu dan lain sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.